Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Febianti dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah D semester 4 dengan nomor NIM 1908202140. Sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi (TPE) dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap hak, kewajiban atau keharusan atau larangan sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan hukum yang memuat kebijakan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional. Teori hukum dan ihtikar. Ihtikar secara terminologis adalah menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Nah, beberapa definisi penimbunan barang ihtikar menurut beberapa pendapat. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali Madhab Syafi'i mendefinisikan ihtikar sebagai penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Dan kedua, ulama madhab Maliki mendefinisikan ihtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Yang ketiga ada Asy-Syaikh Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah menyatakan al-ihtikar sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat, sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut. Edi Warman mengatakan bahwa al-ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan monopoly rent. Yang kelima itu ada Fatih Ad-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus Suriah, mendefinisikan ihtikar dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar drastis disebabkan persediaan barang terbatas atau stok barang hingga hilang sama sekali dari pasar. Sementara rakyat, negara ataupun hewan atau peternakan sangat membutuhkan produk, manfaat atau jasa tersebut. Nah, dasar hukum menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya, maka haram pula untuk memperdagangkannya. Dasar hukum yang digunakan para ulama fikih yang tidak membolehkan adanya ihtikar adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya ihtikar, diharamkan oleh agama Islam. Adapun pengertian dari gosok, Muhammad Khatib Syarbini memberikan arti gosok dengan mengambil sesuatu secara zalim, dan sebelumnya mengambilnya secara zalim, ia juga melakukannya secara terang-terangan. Lebih lanjut, beliau juga memaknai kata ini secara terminologi sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan. Dengan kata lain, ghosab dimaknai sebagai perbuatan mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan yang dilakukan secara terang-terangan. Nah, ghosab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu atau benda atau barang dengan zalim,
secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara ialah menguasai hak orang lain secara aniaya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata gosip berarti mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri. Pada kajian ilmu fikih sendiri, ada beberapa pengertian tentang gosip yang dikemukakan oleh ulama. Menurut mazhab Maliki, gosip adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Dan definisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang itu ada 4 bentuk, yaitu mengambil harta tanpa izin mereka, menyebutnya sebagai gosip. Nah, kedua itu mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga dinamakan gosip. Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkannya, seperti membunuh hewan yang bukan miliknya, tidak termasuk gosip. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain tidak termasuk gosip, tapi disebut ta'adi. Sebagai ulama mazhab Hanafi menambahkan definisi gosip dengan kalimat dengan terang-terangan untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tapi ulama mazhab Hanafi tidak mengkategorikan dalam perbuatan gosip jika hanya mengambil manfaat barang saja. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali memiliki definisi yang lebih bersifat umum dibanding kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, gosip adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.